Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang 70 dosa besar nomor 10, yakni berbuat zina. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i dan Ibnu Mundah, bahwa beliau bersabda, barang siapa berzina atau minum arak, maka Allah mencabut keimanan dari dirinya sebagaimana manusia melepaskan baju dari kepalanya. Ini sudah dijelaskan ya. Juga dalam hadis lain sama dari Imam Muslim, riwayat Muslim, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak akan dilihat serta disucikan. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Ada 3 ya, yang berhak menerima adab yang pedih serta Allah murka kepada orang tersebut. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Tua-tua diinsaf malah berzina. 2, raja yang pendusta. Raja di umum ya, pemimpin ya, mulai dari presiden sampai RT, pendusta. Nah, itu tidak akan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Berhak. Berat ya. Pak RT ngebohong, presiden ngebohong, pokoknya rakyat sejahtera misalnya, tapi di kita syukurlah sejahtera ya. Bisa, tapi tidak sejahtera atau ingkar janji ya. Raja itu bisa presiden kan, bisa bupati, bisa gubernur, penguasa lah. Penguasa berbohong, pendusta, pembohong. Berarti galak ya, sering berbohong. Maksud galak bahasa bangkanya sering kan. Pemimpin sering berbohong ya. Ini itu, insya Allah harus ini, harus itu. Janji-janji doang ya. Biasa begitu kan. Kalau hari-hari mau pemilihan datang, pokoknya kampung akan maju. Kalau nggak pakai ban nggak maju bang. Ujung-ujungnya kalau sudah terpilih nggak datang lagi ke kampung kita kan. Asal ada nak milih baru datang ya. Kalau ada maunya doang, ya kan? Kalau sudah terpilih, kalau sebelum terpilih kan, kalau mau minta tolong nih nomor HP-nya, ya kan begitu? Cobloslah nomor 2000. Ya. Kalau sudah terpilih, nomor HP-nya diganti, ya kan? Pinter kali loh, ya. Gitu kan? Pendusta. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang congkak, sombong. Sudah miskin sombong ya. Sombong itu seperti apa sih? Yang disebut sombong adalah raddul haq, menolak kebenaran dan mencela orang lain. Doanya mencela aja. Ada orang pulang dari masjid, dari masjid pagi sore maling lagi misalnya, pagi sore ngisa orang lagi, gawainya SMS aja. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, gitu kan? Gawainya mencela ya. Ada orang apapun dicela terus. Ada orang dapat mobil dicelem, mobil ngutang. Lu orang ngutang juga ada mobil, lu dia ngutang dia apa lah, ya kan? Sudah miskin, congkak, sombong. Raddul haq, menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salat, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dari salat, sombong. Pakai jilbab wajib, tidak pakai jilbab sombong. Inilah termasuk orang miskin yang congkak, yang sombong. Suruh zakat nggak mau, berjamaah nggak mau, males. Gotong royong, dek pernah aben.
Ada kan yang gitu, orang gotong royong muat jalan, dek pernah aban, ya, nggak pernah ngikut, tuh miskin sombong. Kalau misalnya nggak ikut, nih duit untuk beli makanan, jadilah. Ini sudah nggak pernah ikut, giliran mau berjalannya lu kali. Jangan menyakiti hati orang, dolim itu. Kalau kita ada gotong royong jalan kampung, kemudian kita tidak mengikuti, maka termasuk dolim. Ya. Kalau memang dia suka lewat jalan itu, kalau memang dia jalan langit, tidak jadi masalah, terbang misalnya, ya kan? Sudah ada pengumuman, uman dek tahu kan? Sombong namanya, hati-hati, minta maaf ya. Sudah miskin congkak, sombong. Jadi yang disebut sombong itu bukan berarti asal bertemu nggak nanya, ya, bukan. Kalau dalam Islam sombong itu radul hak, menolak kebenaran. Benar masuk ke masjid, alah ke masjid di rumah ge sama, menolak kebenaran kan. Alah sholat 5 waktu, yang sholat aja miskin. Ini apa hubungannya dengan miskin? Alah berjilbab, tapi berbuat dosa. Apa hubungannya kewajiban dengan berbuat dosa? Ya dosa haknya lah sendiri, tinggal taubat. Ya. Gitu ya. Jadi menolak kebenaran. Sudah tahu kita bodoh, dia baca Quran belum tahu, nggak belajar, sombong. Sudah tahu kita nggak tahu cara wudhu, cara sholat, nggak mau belajar, sombong. Jadi sombong itu banyak. Sombong itu bukan berarti asal kita bertemu orang kan. Kalau prinsip kita itu, kalau asal ditanya kemana, oi, dek nanya, dek jawab, sombong, kayak kunya, gitu kan? Sombong kayak kita nih, orang nggak ditanya nggak jawab, nggak nyaut, bukan. Sombong itu radul hak. Sudah tahu kebenaran tapi tidak dilaksanakan. Sudah tahu bini salah, nggak mau dipade, nggak mau dinasehatin, nasehatin, ya. Sudah tahu saudara kita yang salah, nggak mau nasehatin. Sudah tahu kawan kita salah, malah dibiarin, sombong namanya. Termasuk kawan kita yang salah, wajib kita nasehatin dengan yang baik, ya. Kalaupun kewajiban kita hanya menyampaikan dan memperingatkan dan menasehati, bukan memaksa, ya. Itu bukan didukung maksiatnya, ya. Itulah jadi kesimpulan dari pagi ini, dosa yang sangat besar adalah yang ke-10 adalah dosa zina, ya. Dan dampak siksaan dari dosa zina adalah pertama, ya, nanti disiksa, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya, yakni digantung, ya. Gitu kan? Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan digantung dan disilap api neraka, alat-alat kemaluannya. Gitu kan? Digantung pada kemaluannya digantung, ya. Dan dicambuk dengan besi. Maka jika mereka melolong karena pedih dengan cambukan malaikat Jabaniyah, berkata malaikat Jabaniyah, kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa sukaria di dalam hotel, di dalam kebun, di dalam rumah, ya, gitu kan? Bahkan ketika Nabi bertanya, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra Mi'rajkan, diriwayatkan, gitu kan? Di sini dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Mana ya? Bahwa ada sebuah sumur neraka, gitu ya. Di dalamnya ngaruh-ngeri aja isi orangnya itu, ya. Malah kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kan? Beliau berkisah, kami berangkat pergi sehingga sampai suatu tempat, di bagian atasnya sempit sedang bagian bawahnya luas, ya.
Dari situ terdengar gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka yang sampai tiba hari kiamat. Ini sebelum hari kiamat lalu disiksa gitu, dari kubur juga kan. Nanti di kiamat juga disiksa juga. Kemudian pintu yang paling hebat, yang kedua, siksaan bagi orang zina adalah pintu yang sangat panasnya. Yang ketiga, bau busuknya pezina sangat menyiksa kepada ahli neraka. Itulah ya. Jadi dampak ya buruknya durhaka zina, dosa zina nanti di akhirat. Nah, di dunianya juga sama ya, akan kena, di akhirat juga kena. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan daripada dosa zina. Kalaupun terlanjur karena kita hukumnya bukan syariat Islam seperti di Aceh ya, itu kan hukumannya kalau zina muson dirajam dengan batu sampai mati kan, kalau dalam Islam, syariat Islam. Kalau syariat Islamnya berjalan kan, bagi yang berzina ya, berzina muson, arti zina muson itu kan sudah pernah nikah ya, berzina gitu kan, berbuat mesem di luar nikah lagi, atau dalam nikah selingkuh tanpa kawin, nah itu zina muson ya. Kalau yang bukan zina muson, bujang gadis misalnya kan, maka hanya 100 kali cambukan ya, tidak sampai mati tapi ya. Tapi kalau syariat Islamnya nggak berjalan seperti di Pulau Bangka, karena kita bukan Aceh, maka caranya perbanyak berbuat amal soleh ya, karena dalam surah At-Taubat, al hasanat yudhibnas sayiat, kebaikan itu akan ya menghilangkan keburukan ya. Jadi perbanyak amal soleh ya, dengan tobat nasuha, jangan diulangi lagi. Perbanyak amal soleh, sedekah, berjamaah, nolong orang gitu kan, gotong royong, saling membantu fakir miskin, bantu kawan kita yang di Palestina ya. Itulah caranya. Mudah-mudahan walaupun hanya sebentar ya, kita belajar sudah setiap sholat subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat khusus bagi kita semua yang hadir di sini ya. Kita tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.